Pertarungan besar di alam bintang berakhir dengan cara yang mengejutkan segera setelah Xiaoyan keluar dari latihannya. Kemenangan ini sontak melambungkan reputasi Xiaoyan dan pavilion bintang jatuh di Central Plains. Bayangkan, dengan kekuatannya sendiri, Xiaoyan berhasil melawan 3 Bansheng elit yang mengakibatkan 2 musuh tewas, 1 terluka bahkan sampai harus diselamatkan oleh seorang Dusheng dari klan Hun yang turun tangan langsung. Lantas kabar ini membuat semua orang terkejut. Bansheng yang dianggap sebagai keberadaan yang legendaris dan tak tersentuh oleh orang biasa, kini 2 diantaranya tewas di tangan Xiaoyan. Alhasil setelah insiden ini, tidak ada faksi di Central Plains yang berani lagi meremehkan pavilion bintang jatuh. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada aliansi Sungai Mendalam, di mana saat ini mereka berada dalam kondisi terpuruk. Satu-satunya Bansheng elit mereka, Iblis Tua Tianming dan banyak ahli yang mengikutinya ke alam bintang tewas di tangan Xiaoyan. Sehingga tanpa pemimpin puncak seperti Tianming, semua orang tahu kehancuran aliansi Sungai Mendalam hanya tinggal menunggu waktu. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pavilion bintang jatuh. Di bawah kepanikan ini, banyak sekte yang bergabung dengan aliansi Sungai yang Mendalam mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru mundur dari aliansi Sungai yang Mendalam dalam upaya berusaha menjauhkan diri dari masalah. Penarikan ini akhirnya hanya menambah penghinaan terhadap cedera aliansi Sungai Mendalam. Sementara Central Plains gempar karena pertempuran besar di alam bintang, pavilion bintang jatuh tampak relatif tenang. Mereka membersihkan kekacauan di alam bintang selama beberapa hari. Serangan skala besar oleh aliansi Sungai yang Mendalam ini telah menyebabkan pavilion bintang jatuh menderita kerugian yang signifikan, namun kerugian yang mereka derita dianggap kecil dibandingkan kerugian pihak musuh. Setelah 3 hari membersihkan kekacauan di alam bintang, pembalasan pavilion bintang jatuh akhirnya resmi dimulai. Pembalasan ini dipimpin oleh Dou Sheng Xiaoyan dan Bansheng Yao Lao. Aliansi Sungai Mendalam yang menderita kekalahan total bahkan tak sanggup membentuk pertahanan yang efektif sebelum pavilion bintang jatuh menduduki markas besar aliansi tersebut yang sekaligus markas sekte Langit Mendalam. Alhasil setelah kepala sekte Langit Mendalam tewas hanya karena tamparan Xiaoyan, semua orang tahu bahwa sekte yang pernah ganas itu kini tamat. Bahkan aliansi Sungai Mendalam runtuh kurang dari sehari, sehingga semua anggota panik dan melarikan diri. Sekte-sekte kecil yang dulunya menggunakan nama aliansi kini berbalik, bahkan ikut menyerang para anggota aliansi yang melarikan diri, seolah-olah menunjukkan betapa mereka membenci aliansi Sungai Mendalam. Namun pavilion bintang jatuh tidak peduli dengan para penjilat itu. Bahkan setelah mereka menguasai markas aliansi, mereka langsung memisahkan pasukan untuk menyerang faksi-faksi kuat yang terlibat dalam serangan, seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin, di mana faksi-faksi ini adalah kaki tangan sekte Langit Mendalam dan tentu saja tidak akan dilepaskan. Xiaoyan dan Yao Lao melenyapkan sekte-sekte ini sebagai peringatan bagi yang lain. Scene beralih di mana lokasi pavilion petir angin berada. Xiaoyan yang berdiri di langit melihat ke bawah pada gunung yang kacau dikelilingi oleh lautan api. Dengan ekspresi datar, ia memimpin pasukan tanpa ampun melenyapkan kaki tangan aliansi Sungai Mendalam. Ia sadar bahwa Central Plains adalah tempat di mana yang lemah hanya menjadi makanan bagi yang kuat. Dia jelas sadar bahwa pavilion bintang jatuh akan berkali-kali lebih menyedihkan mengingat metode sekte langit yang mendalam dan aula jiwa jika dia tidak meninggalkan retreatnya tepat waktu. Jadi ia melakukan pembalasan dendam tanpa menunjukkan belas kasihan. Seorang Daozun elit dari pavilion petir angin, Lei Zunze yang babak belur, menatap Xiaoyan di atas langit dengan kejam. Xiaoyan, Wind Lightning Pavilionku memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena berani menghancurkan Wind Lightning Pavilionku. Lantas seorang elit Daozun dari Pavilion Bintang jatuh menghancurkan Lei Zunze sampai dia terbang dan mengeluarkan seteguk darah segar. Suku Heaven Demon Phoenix ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka nanti, jawab Xiaoyan acuh tak acuh.
Dulu, ketika dirinya pertama kali tiba di pegunungan Wind Lightning, Lei Junzhe tampak tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah seorang elit doujun yang bisa membunuh Xiaoyan dengan mengepalkan tangannya. Namun, kini posisi mereka telah berbalik. Pavilion Bintang Jatuhku memiliki 28 ahli yang mati di tanganmu. Ketika Anda membunuh mereka saat itu, Anda seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang. Ucap Xiaoyan sembari dirinya menunduk dan dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Junzhe. Lantas Lei Junzhe kaget saat melihat Xiaoyan mengangkat lengannya sehingga dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan menciptakan banyak bayangan di langit. Gerakan 3000 petir, ya, Xiaoyan sedikit tertawa saat melihat banyak bayangan itu. Lantas ia mengepalkan tangan perlahan dan terjadilah ledakan. Membuat ruang segera runtuh, membuat bayangan Lei Junzhe berhenti dan tak lama setelah itu darah kental muncrat. Lei Junzhe tewas seketika tanpa sempat berteriak. Dari situ kita tahu bahwa Xiaoyan akan bertindak kejam kepada musuh-musuhnya, tapi Xiaoyan juga tidak melupakan teman-temannya. Mereka yang telah membantunya di masa-masa sulit pasti akan membalasnya. Seorang tetua dari Pavilion Bintang Jatuh dengan cepat melaporkan kepada Xiaoyan tentang klan Han yang memiliki hubungan dengannya di masa lalu. Bahwasanya mereka telah ditindas oleh Pavilion Petir Angin selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan Han telah berkurang 90%. Bahkan mereka sekarang hanya bisa dianggap sebagai klan kelas 2 di kota Tianbei. Nasib mereka sungguh menyedihkan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar laporan ini. Dia menebak alasan klan Han telah ditindas oleh Pavilion Angin dan Petir. Kemungkinan besar itu karena klan Han pernah memperlakukannya dengan baik. Selama bertahun-tahun, Xiaoyan telah mengabdi pada pelatihan dan telah melupakan masalah yang secara tidak langsung dia timbulkan pada mereka. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Klan Han adalah klan di mana saudara perempuan Han Shui dan Han Yue berasal. Dulu, jika Han Shui tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di Central Plains, dia mungkin sudah mati di gurun. Meskipun dulu dia telah membantu klan Han dalam duel, namun mereka akhirnya ditindas oleh Pavilion Angin dan Petir. Xiaoyan tidak pergi ke sana sendiri, melainkan mengirimkan 3 ahli dari Pavilion Bintang Jatuh ke klan Han di kota Tianbei. Sesampainya di klan Han, pemimpin klan Han Qi dengan hati-hati melangkah maju. Di sampingnya berdiri 2 wanita muda, Han Yue dan Han Shui. Mereka kenal baik dengan Xiaoyan sejak langkah pertamanya di dataran tengah. Salah satu ahli berbicara memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Pavilion Bintang Jatuh. Dia mengatakan bahwa dia datang atas perintah Master Pavilion Muda dan menawarkan klan Han sebuah peluang luar biasa untuk menggantikan Pavilion Angin dan Petir di wilayah utara dan menjadi kekuatan terdepan baru di sana. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Nama Xiaoyan, Tuan Muda Pavilion Bintang Jatuh saat ini, sudah lama bergema di seluruh dunia dataran tengah. Setelah mendengar bahwa dialah yang mendukung gagasan ini, hati Han Shui gemetar dan emosi yang dia coba sembunyikan dengan keras muncul di matanya. Han Qi terkejut sekaligus sangat gembira. Dukungan dari raksasa seperti Pavilion Bintang Jatuh dapat mengangkat klan Han ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, membebaskan mereka dari ancaman klan lain dan penindasan Pavilion Angin dan Petir. Namun, Han Shui tidak bisa menahan diri dan dengan lembut bertanya mengapa Xiaoyan sendiri tidak datang. Tetua itu ragu-ragu sejenak. Dia memahami perasaannya, tetapi tidak bisa menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 2 botol giok dan menyerahkannya kepada saudari-saudari itu, mengatakan bahwa Xiaoyan telah memintanya untuk berterima kasih kepada Han Shui karena telah menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, ini jauh dari semua yang dilakukan Xiaoyan setelah naik ke kelas Saint.